Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, motivasi, pencerahan tutorial untuk kalian menjadi sukses, ya, menunjang teman-teman sekalian pemirsa YouTube semua menjadi orang yang unggul, pribadi yang unggul dan sukses. Dari mana saya mendapatkan bahasan-bahasan ilmu yang saya sharing adalah dari pengalaman hidup, ya, dari guru kita yang dulunya itu mantan tukang sapu, mantan gembel, mantan ODGJ, orang-orang yang sudah tidak mempunyai harapan, orang-orang yang sudah menyentuh dasar daripada derita dan mereka bisa bangkit lagi. Itu yang kita ambil hikmahnya, itu yang kita jadikan guru untuk kita bisa teladani, supaya kita tidak perlu menghadapi keadaan-keadaan yang seperti mereka alami, ya. Jadi kita bisa melaluinya tanpa harus sampai menyentuh dasar daripada derita, ya. Tetapi itulah kehidupan, di mana kalian mau dirubah menjadi orang yang besar, orang yang hebat, pribadi yang unggul, kalian pasti akan mengalami atau melalui yang namanya sakit, ya. Sakit itu macam-macam, ada sakit fisik, ada sakit hati, ya, ada jiwa kalian terganggu, ya, mental kalian. Tetapi pada saat kalian bisa melampauinya, kalian akan mendapatkan suatu ilmu yang di luar nalar, ilmu yang out of the box. Kalian bisa sukses dan mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang-orang yang lain. Teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada, bahasan saya kali ini penting, ya, untuk kalian yang mempunyai usaha atau kalian yang menjadi seorang konten kreator, ya. Ini saya dapat ini dari pasangan hidup saya, ya. Pasangan hidup saya waktu pertama ketemu saya itu ngasih ini ke saya. Saya belum tahu karena pada waktu itu saya masih bekerja sebagai seorang profesional. Saya tidak mengerti dunia-dunia seperti ini, dunia digital. Padahal pada saat itu belum muncul gejolak-gejolak, ya, yang 2019-2020, yaitu masih tahun 2016-2017, ya. Dia waktu pertama kali bertemu saya berkenalan dengan dia dan saya mulai intens berhubungan sama dia. Dia ngasih ini ke saya, ya. Saya nggak tahu waktu itu apa maksudnya dia ngasih itu ke saya, atau mungkin dia juga nggak tahu. Dan ternyata akhirnya saya 2017 itu memulai karir YouTube saya pertama kali, ya. Cuman karena saya waktu itu membuat channel YouTube itu tidak tahu ilmunya, ya. Jadi waktu itu banyak sekali saya melakukan pelanggaran, ya. Terutama itu pelanggaran hak cipta. Jadi saya itu main comot-comot lagu yang saya suka. Saya comot-comot apapun yang kemungkinan itu hak orang lain, ya. Hak kreator lain itu saya masukkan ke dalam konten saya. Itulah yang membuat selama beberapa lama saya ber-YouTube itu tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi saya hari demi hari, tahun demi tahun itu saya belajar. Saya belajar bagaimana caranya kita melakukan sesuatu kegiatan menjadi seorang konten kreator yang disiplin itu bagaimana, ya, yang tertata itu bagaimana, ya. Nah, itu tergantung dari fokus kita. Jadi yang mau saya bahas adalah sekarang itu adalah fokus, tentang fokus, ya. Kita kalau mau membangun sesuatu, kita mau mewujudkan sesuatu atau mengusahakan sesuatu, itu kita harus fokus kita itu kemana, ya. Kita harus melihat kemana arah fokus kita. Kalau misalnya kita hanya menjadi konten kreator, misalnya saya mau menjadi konten kreator YouTube, ya ini saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan, ya kan, saya menjadi seorang konten kreator YouTube. Saya tidak perlu mengeluh kalau misalnya saya tidak mendapatkan pendapatan, saya tidak perlu mengeluh kalau misalnya tidak ada follower, tidak ada subscriber, ya, atau penonton sepi, itu saya tidak boleh mengeluh, ya. Tetapi kalau saya punya target,
saya harus memberikan atau sharing ilmu ini kepada banyak orang, dan saya bisa berpenghasilan dari YouTube untuk bisa menunjang karir saya di YouTube atau menjadi seorang konten kreator profesional. Nah, itu kalau itu yang saya fokuskan, itu saya akan terus melakukan kajian-kajian, saya akan terus membuat video walaupun sehari sekali, itu akan saya lakukan karena saya punya fokus, punya target itu bukan hanya sebagai menjadi seorang konten kreator YouTube, tetapi saya mempunyai misi untuk saya men-sharingkan ilmu-ilmu ya kepada banyak orang, dan saya bisa mendapatkan uang dari YouTube sehingga saya bisa menjadi seorang konten kreator profesional. Jadi bayangkan, saya membayangkan, saya fokus saya itu saya menjadi seorang konten kreator yang mendapatkan penghasilan juga dari YouTube karena saya sudah memberikan sharing ilmu yang mudah-mudahan berharga buat para pemirsa YouTube semua. Dan pada saat saya mendapatkan penghasilan, kan semangat saya ini semakin meningkat. Nah, kajian akan semakin saya tambah. Mungkin keadaan studio, nanti saya akan buat studio pribadi khusus untuk membuat konten-konten buat kalian semua. Tetapi itulah yang saya fokuskan. Kalau saya cuma hanya fokus kepada saya mau menjadi seorang konten kreator, ya saya tidak perlu membahas bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari YouTube, tidak perlu membahas bagaimana cara kita mendapatkan subscriber atau bagaimana cara mendapatkan viewer, kan seperti itu ya teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua. Nah, itu kalian bisa gunakan, tata cara fokus itu bisa kalian gunakan pada saat kalian bekerja ya. Pada saat kalian mungkin bekerja sebagai seorang profesional, mungkin sebagai pegawai suatu bank, suatu perusahaan, atau kalian bekerja di perusahaan jasa, kalian harus menentukan target fokus kalian. Target fokus kalian itu mau kemana? Kalau kalian hanya sebagai pekerja saja, ya itu kalian nggak akan punya tujuan apa-apa. Sampai pensiun pun kalian nggak akan punya tujuan apa-apa, dan kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, itu perlunya fokus, perlunya kalian menuliskan target apa yang kalian inginkan, kalian ingin fokus apa dari hidup kalian, terutama dari hidup kalian. Terserah mau kalian menjadi seorang profesional, mau kalian menjadi seorang konten kreator, mau kalian seorang yang bergerak di bidang jasa pelayanan, apapun itu. Tetapi kalau kalian tidak punya fokus di kehidupan kalian, kalian mau menetapkan target apa, kalian akan terombang-ambing seperti nahkoda kapal ya. Nahkoda kapal itu tidak punya tujuan ya, kalian terombang-ambing, bisa ke pulau yang aneh-aneh karena kalian tidak menentukan target kalian, fokus kalian mau kemana, tujuan kalian mau kemana ya. Dan itu harus kalian rancang dengan tenang, kalian rancang dengan pikiran yang positif, dengan pikiran yang tidak terganggu oleh lingkungan-lingkungan luar. Jadi teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua, bahasan saya ingin memberikan pandangan ini kepada kalian ya. Untuk apa? Untuk peningkatan kalian. Kalau kalian tidak menentukan target kalian, mau jadi apapun kalian tidak akan bisa berkembang ya. Misalnya ini, kalian jualan di pinggir jalan misalnya. Kalau kalian hanya cuman jualan di pinggir jalan ya, berpikiran hanya supaya rame, banyak dibeli orang ya kan, terus kalian memainkan harga ya kan, yang di lain tempat dijual 20.000, kalian itu jualnya 10.000 sampai 8.000 agar pengunjung banyak datang. Iya, oke, itu bagus, pengunjung rame, viral itu kemana-mana. Oh, itu di sana murah, enak. Tetapi goal kalian apa? Tujuan kalian apa? Fokus kalian apa? Misalnya contohnya ya, saya mau berjualan di pinggir jalan, saya mau berjualan misalnya salad buah. Itu untuk apa? Fokus saya
agar orang-orang di pinggir jalan, orang-orang yang ekonomi menengah itu bisa makan salad buah saya, ya. Mereka bisa juga ikut sehat, ya, seperti orang-orang yang bisa membeli salad-salad mahal, mungkin ya seperti itu. Jadi fokus saya punya fokus di situ. Saya membuat produk kelas atas, saya buat itu produk yang bisa dinikmati oleh kelas menengah dengan juga harga jualnya juga tidak terlalu mahal. Tetapi saya mempunyai target, saya mau mempunyai 1000 cabang, ya. Saya mau mempunyai banyak cabang dari apa yang saya hasilkan. Jadi saya tidak terpaku pada satu cabang saja. Nah, karena kenapa? Kalau saya terpaku pada satu cabang saja, ya, walaupun seviral apapun itu, kehidupan saya tidak akan meningkat. Dengan keadaan mungkin saya menjual sesuatu itu dengan harga murah, ya. Banyak tamu, banyak pelanggan, tetapi kalian harus ingat ada faktor kebosanan yang nanti akan terjadi pada pelanggan kita, ya. Nanti kalau kita tidak ekspansi, kita tidak melakukan sesuatu perubahan, pelanggan kita lama-lama akan bosan. Nah, teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua, sudahkah kalian menentukan target fokus kalian? Ya, tentukanlah target fokus kalian. Misalnya, kalian dalam bulan ini pengen mendapatkan pendapatan 100 juta, nggak apa-apa. Meskipun kalian seorang profesional, ya, gaji kalian misalnya cuma 10 juta, tetapi kalian ingin mendapatkan 100 juta, why not? Tetapkan target itu. Mungkin itu bisa masuk ke alam bawah sadar kalian. Selain kalian menjadi seorang profesional, kalian mungkin menjadi afiliator juga. Bisa jadi kan kalian juga bisa menjadi seorang YouTube content creator, kan, content creator YouTube, ya, atau kalian bisa menjadi seleb aplikasi apapun itu, terserah kalian. Tapi pada saat kalian mempunyai fokus, itu kalian akan terdorong, akan tergerak menuju apa yang kalian targetkan, ya. Itu sesuatu out of the box, ya. Itu di luar dugaan, di luar perkiraan. Tetapi kalau saya hanya menetapkan diri dan fokus hanya menjadi seorang konten kreator, mungkin saya akan males-malesan buat konten, ya. Mungkin seminggu sekali saya membuat konten. Tetapi pada saat saya menentukan target, saya ingin fokus membagi ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan kepada kalian semua. Terserah mau kalian menontonnya atau tidak, ya, viewer banyak atau tidak, tetapi saya mempunyai target, ya. Itu kan saya akan mengarah kepada target saya itu, dan saya bisa mendapatkan pendapatan besar dari YouTube, supaya saya akan makin bersemangat memberikan entah itu motivasi, entah itu informasi atau tutorial apapun itu, untuk saya bagikan kepada kalian semua, para pemirsa YouTube semua. Para pemirsa YouTube semua, semoga keberlimpahan dan keberkahan selalu menyertai kalian, ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Kalian sudah menyimak bahasan-bahasan di channel Ito Mujika ini. Semoga channel ini bisa memberikan tambahan pengetahuan, pencerahan, menambahkan inspirasi untuk kalian, atau kalian tergerak makin maju, makin sukses dan berkah. Terima kasih. Saya ucapkan semoga kalian selalu dalam keberkahan dan keberlimpahan. Untuk akhir kata, saya ucapkan sekali lagi terima kasih.